Isolasi seringkali dianggap sebagai sebuah kekosongan, ruang hampa yang tidak nyaman, terpisah dari hiruk-pikuk kehidupan dan orang-orang di sekitar kita. Namun, apakah isolasi benar-benar kekosongan? Atau apakah itu sebenarnya sebuah ruang sakral yang dirancang untuk membantu kita melihat kehidupan dari sudut pandang baru? Ketika kita menemukan diri kita dalam keadaan isolasi, ada kecenderungan untuk menganggapnya sebagai hukuman atau konsekuensi dari suatu kesalahan. Pemikiran seperti ini tidak hanya mempersempit pandangan kita, tetapi juga menghalangi kita dari melihat peluang yang ada dalam momen tersebut. Isolasi bukanlah hasil dari pengabaian, takdir buruk, atau kesalahan kosmik. Sebaliknya, itu adalah panggilan yang lembut, sebuah undangan dari alam semesta untuk melambat, berhenti, dan hadir. Bayangkan isolasi sebagai sebuah jeda dalam simfoni kehidupan. Ketika musik berhenti sejenak, jeda itu tidak berarti kekosongan, melainkan ruang untuk menghayati apa yang telah dimainkan dan bersiap untuk melanjutkan dengan harmoni yang lebih dalam. Dalam momen isolasi, kita dihadapkan pada keheningan yang mungkin terasa menakutkan, tetapi justru di sanalah tempat kita menemukan keberanian untuk mendengar suara hati kita yang paling dalam. Keheningan yang menyelimuti isolasi seringkali membuka pintu bagi sebuah perjalanan transformasi. Saat kita terlepas dari distraksi eksternal, kita mulai melihat bahwa diri kita bukan hanya peran, identitas, atau kesuksesan yang kita bawa sehari-hari. Isolasi memberi kita kesempatan untuk melampaui identitas permukaan itu dan menggali lebih dalam. Dalam ruang ini, kita mungkin merasa rapuh. Tetapi seperti benih yang hanya bisa tumbuh di tanah gelap, isolasi adalah tanah tempat kita menanam benih transformasi. Pertanyaan-pertanyaan mendasar mulai muncul. Siapa saya ketika tidak ada yang menonton? Apa tujuan hidup saya yang sebenarnya? Apa yang membuat saya merasa hidup? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang hanya dapat dijawab ketika kita berani masuk ke dalam kedalaman diri kita sendiri, jauh dari ekspektasi dunia luar. Isolasi adalah pintu yang terbuka ketika semua yang kita kenal mulai memudar. Ketika pekerjaan yang kita andalkan, hubungan yang kita hargai, atau rutinitas yang memberi kita rasa aman tiba-tiba hilang, kita dihadapkan pada kenyataan bahwa semua itu hanyalah sementara. Tetapi, di saat-saat inilah isolasi memberikan kita kesempatan untuk bertanya, apa yang tetap ketika semuanya pergi? Disinilah letak kekuatan isolasi, sebagai undangan untuk berubah. Ketika tidak ada kebisingan eksternal untuk mengalihkan perhatian kita, kita memiliki kesempatan untuk bertemu dengan bagian dari diri kita yang sering terabaikan. Kita mungkin menyadari ketakutan, harapan, dan keinginan yang sebelumnya tersembunyi di balik lapisan peran kita. Namun, perubahan ini bukan tentang menjadi seseorang yang sama sekali baru, melainkan tentang kembali kepada diri kita yang sejati. Isolasi memungkinkan kita untuk mengenali apa yang benar-benar penting dan mulai menjalani kehidupan yang lebih otentik. Ketika kita mulai melihat isolasi bukan sebagai musuh, tetapi sebagai sekutu, segala sesuatunya mulai berubah. Alih-alih berfokus pada rasa kehilangan, kita bisa mulai melihat potensi. Alih-alih takut pada keheningan, kita bisa belajar untuk merangkulnya. Isolasi menjadi ruang untuk beristirahat, merenung, dan merancang kembali perjalanan kita ke depan. Dalam setiap momen isolasi, ada benih kebijaksanaan yang menunggu untuk ditemukan. Tugas kita adalah untuk tidak lari darinya, tetapi untuk mendekatinya dengan hati yang terbuka dan penuh rasa ingin tahu. Ketika kita melakukannya, kita menyadari bahwa isolasi bukanlah akhir, melainkan sebuah awal yang baru, sebuah langkah pertama menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita dan tempat kita di dunia. Carl Jung menggambarkan perjalanan individuasi sebagai salah satu proses yang paling mendalam, menantang, dan membebaskan yang dapat dialami manusia. Individuasi adalah panggilan untuk menjadi diri kita yang utuh, untuk menyatukan bagian-bagian diri kita yang tersembunyi, terpecah, dan kadang-kadang bertentangan menjadi satu harmoni yang utuh. Dalam dunia yang seringkali mendorong kita untuk menyembunyikan diri sejati kita demi penyesuaian sosial, individuasi adalah pemberontakan yang lembut, undangan untuk kembali kepada esensi diri. Individuasi, menurut Jung, bukanlah perjalanan untuk menjadi seseorang yang baru,
melainkan proses pulang ke rumah, ke diri sejati kita, yang telah lama tertutupi oleh peran, ekspektasi, dan norma sosial. Ini adalah perjalanan untuk mengintegrasikan semua aspek diri, baik yang terang maupun gelap, sadar maupun tidak sadar, ke dalam satu keutuhan yang harmonis. Bayangkan sebuah prisma cahaya. Ketika cahaya putih dilewatkan melalui prisma, ia terpecah menjadi spektrum warna yang indah. Demikian pula, manusia memiliki banyak aspek dalam dirinya, kepribadian, emosi, bayangan, dan potensi tersembunyi. Proses individuasi adalah tentang menyatukan spektrum itu kembali menjadi cahaya putih murni yang melambangkan keutuhan kita. Ini bukan perjalanan yang mudah, tetapi itu adalah perjalanan yang memberi kita makna terdalam dalam hidup. Dalam perjalanan menuju individuasi, kita dipanggil untuk melampaui peran-peran sosial yang telah kita adopsi. Sebagai manusia, kita seringkali mendefinisikan diri kita berdasarkan peran, pekerja, orang tua, anak, pasangan, atau teman. Tetapi, siapakah kita di luar peran-peran itu? Individuasi meminta kita untuk masuk lebih dalam, melampaui identitas permukaan yang diberikan oleh masyarakat dan menggali inti sejati dari siapa kita sebenarnya. Ini adalah proses yang menantang karena seringkali melibatkan pelepasan keterikatan pada citra diri yang telah kita bangun. Namun, ketika kita melepaskan peran-peran itu, kita menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, kebebasan untuk menjadi diri kita yang otentik. Dalam melampaui bentuk sosial, kita mulai melihat bahwa nilai diri kita tidak ditentukan oleh apa yang kita capai atau bagaimana orang lain melihat kita, tetapi oleh keaslian kita. Kita berhenti mencari validasi dari luar dan mulai mempercayai intuisi kita sendiri. Isolasi, dalam konteks individuasi, adalah ruang suci di mana transformasi sejati dapat terjadi. Ketika kita terlepas dari pengaruh eksternal, kita memiliki kesempatan untuk mendengar suara hati kita sendiri tanpa gangguan. Isolasi memberi kita ruang untuk mengeksplorasi bagian diri kita yang seringkali tidak kita sadari atau abaikan dalam kebisingan dunia. Namun, isolasi ini bukanlah tentang kesepian semata. Ini adalah waktu yang dirancang untuk introspeksi mendalam. Dalam keheningan isolasi, kita mungkin bertemu dengan bagian-bagian diri yang sebelumnya terasa asing, ketakutan, ambisi tersembunyi, atau bahkan rasa sakit yang belum disembuhkan. Meski sulit, pertemuan ini adalah kunci untuk mencapai individuasi. Dengan menghadapi dan menerima setiap aspek dari diri kita, baik yang kita banggakan maupun yang kita sembunyikan, kita mulai melihat bahwa semua bagian itu memiliki tempat dalam perjalanan kita menuju keutuhan. Bayangan yang sebelumnya menakutkan menjadi guru yang membantu kita tumbuh. Individuasi bukan hanya perjalanan menuju keutuhan, tetapi juga revolusi diri. Ketika kita menjadi diri kita yang sejati, kita tidak hanya mengubah cara kita melihat diri kita sendiri, tetapi juga cara kita berinteraksi dengan dunia. Kita berhenti mencoba menjadi apa yang diinginkan orang lain, dan mulai hidup dengan keberanian, integritas, dan tujuan. Dalam proses ini, kita mungkin kehilangan beberapa hal, persahabatan yang tidak lagi selaras dengan nilai-nilai kita, pekerjaan yang tidak lagi memberi kita makna, atau bahkan cara berpikir yang telah lama kita pegang. Namun, apa yang kita peroleh jauh lebih besar, kebebasan untuk menjalani hidup kita sesuai dengan siapa kita sebenarnya. Individuasi mengajarkan kita bahwa keutuhan bukanlah tentang kesempurnaan, tetapi tentang penerimaan. Ini adalah pengakuan bahwa kita tidak perlu menyembunyikan kekurangan kita atau berjuang untuk menjadi sesuatu yang bukan diri kita. Dalam penerimaan ini, kita menemukan kekuatan untuk hidup dengan otentisitas, keberanian, dan kebijaksanaan. Proses individuasi adalah perjalanan yang mengubah cara kita memandang diri sendiri dan dunia. Dalam setiap langkah, kita diajak untuk menggali lebih dalam, melepaskan apa yang tidak lagi melayani kita, dan menerima setiap bagian dari diri kita. Ketika kita menjawab panggilan ini, kita mulai melihat bahwa hidup bukan tentang menjadi sesuatu yang sempurna, tetapi tentang menjadi diri kita yang utuh. Dan dalam keutuhan itu, kita menemukan kebahagiaan, kedamaian, dan makna yang tidak dapat diberikan oleh apapun di luar diri kita. Di dalam setiap manusia terdapat sisi tersembunyi,
sisi yang kita sembunyikan bahkan dari diri kita sendiri. Carl Jung menyebutnya the shadow atau bayangan, bagian dari kepribadian kita yang terkubur dalam bawah sadar. Bayangan bukanlah sesuatu yang buruk, tetapi ia sering kali diabaikan karena bertentangan dengan citra diri yang kita tunjukkan kepada dunia. Bayangan adalah pengingat bahwa kita adalah makhluk yang kompleks dan kontradiktif. Dalam perjalanan kehidupan, bertemu dengan bayangan bukan hanya tantangan, tetapi juga peluang. Dalam isolasi, kita dihadapkan pada keheningan di mana bayangan ini mulai muncul ke permukaan, memanggil kita untuk tidak lari, tetapi untuk berani menatapnya dengan mata terbuka dan hati yang penuh penerimaan. Bayangan adalah kumpulan aspek-aspek diri kita yang kita tolak atau abaikan karena dianggap tidak sesuai dengan norma atau ideal yang diterima oleh masyarakat. Ini bisa berupa emosi seperti kemarahan, rasa iri, atau ketakutan, atau bahkan potensi-potensi tersembunyi yang tidak kita akui karena rasa rendah diri atau tekanan sosial. Bayangkan bayangan sebagai bagian dari diri kita yang kita tinggalkan di balik pintu tertutup, berharap bahwa jika kita tidak melihatnya, ia tidak akan memengaruhi kita. Namun, bayangan tidak pernah benar-benar pergi. Ia bersembunyi di bawah permukaan, memengaruhi cara kita berpikir, bertindak, dan merasakan. Dalam perjalanan hidup, kita seringkali dipanggil untuk bertemu dengan bayangan ini, bukan sebagai musuh, tetapi sebagai bagian yang menunggu untuk dikenali dan diterima. Ketika kita berada dalam isolasi, kebisingan eksternal yang biasanya mengalihkan perhatian kita mulai mereda, dan bayangan mulai muncul. Dalam keheningan, kita mungkin merasa terganggu oleh emosi yang sebelumnya kita abaikan, kemarahan yang tak terjelaskan, rasa bersalah yang menggerogoti, atau ketakutan yang membayangi. Namun, bayangan ini bukanlah musuh. Ia adalah cermin yang memantulkan bagian diri kita yang perlu kita lihat dan pelajari. Merangkul bayangan berarti menghadapi bagian diri kita yang terasa tidak nyaman dengan keberanian dan belas kasih. Dalam proses ini, kita belajar bahwa bayangan tidak harus menjadi beban, tetapi bisa menjadi sumber kekuatan. Kemarahan bisa menjadi bahan bakar untuk menetapkan batasan yang sehat, ketakutan bisa menjadi pengingat untuk melangkah dengan hati-hati, dan rasa bersalah bisa menjadi peluang untuk meminta maaf dan memperbaiki diri. Ketika kita berhenti melawan bayangan, kita menemukan bahwa ia sebenarnya adalah guru yang bijaksana, menunjukkan kepada kita jalan menuju keutuhan. Menghadapi bayangan adalah langkah pertama, tetapi langkah yang lebih mendalam adalah mengintegrasikannya ke dalam kehidupan kita. Mengintegrasikan bayangan berarti menerima bahwa kita adalah makhluk yang penuh kontradiksi, bahwa kita bisa menjadi baik dan buruk, kuat dan lemah, berani dan takut, semuanya dalam satu waktu. Proses ini membutuhkan keberanian. Ini berarti berhenti menyembunyikan bagian diri kita yang tidak nyaman dan mulai hidup dengan kejujuran. Ini bukan tentang memperbaiki diri agar menjadi sempurna, tetapi tentang menerima diri kita apa adanya, dengan semua kekurangan dan kelebihannya. Ketika kita mengintegrasikan bayangan, kita tidak hanya menemukan kedamaian dalam diri kita, tetapi juga memperoleh energi yang sebelumnya kita gunakan untuk menekan atau menyembunyikan bagian diri kita. Kita menjadi lebih otentik, lebih berani, dan lebih hadir dalam hidup kita. Bayangan seringkali dianggap sebagai hal yang menakutkan, tetapi sebenarnya ia adalah pintu menuju kebebasan. Ketika kita berani menatap bayangan kita, kita membebaskan diri dari belenggu ekspektasi yang kita buat untuk diri sendiri. Kita berhenti hidup berdasarkan standar yang tidak sesuai dengan siapa kita sebenarnya, dan mulai menjalani hidup dengan keberanian dan keaslian. Bayangan mengingatkan kita bahwa keutuhan tidak berarti tidak memiliki kekurangan, tetapi berarti menerima segala sesuatu tentang diri kita, bahkan bagian-bagian yang sebelumnya kita tolak. Dalam penerimaan ini, kita menemukan kebebasan untuk menjadi diri kita yang sejati. Bayangan bukanlah musuh yang harus kita taklukkan, tetapi bagian dari diri kita yang menunggu untuk dicintai. Ketika kita berani menghadapi bayangan dengan kejujuran, kasih sayang, dan penerimaan, kita menemukan bahwa apa yang kita cari di luar sebenarnya telah ada di dalam diri kita sepanjang waktu. Dalam isolasi, ketika bayangan kita muncul, jangan lari. Lihatlah itu sebagai kesempatan untuk bertumbuh, untuk belajar, dan untuk menjadi lebih utuh. Setiap bayangan adalah undangan untuk mengenal diri kita lebih dalam,
untuk memaafkan diri kita sendiri, dan untuk hidup dengan kebebasan dan keaslian yang tidak tergoyahkan. Di balik tirai kehidupan yang tampak acak, ada pola-pola tersembunyi yang saling terhubung dengan cara yang seringkali sulit dijelaskan. Carl Jung menyebut fenomena ini sebagai sinkronisitas, hubungan bermakna antara peristiwa-peristiwa yang tampaknya tidak terkait, namun hadir dengan pesan yang seolah dirancang khusus untuk kita. Dalam kesunyian isolasi, ketika kebisingan dunia luar mereda, kita mulai melihat pola-pola ini dengan kejernihan yang sebelumnya tidak pernah kita sadari. Sinkronisitas adalah bahasa alam semesta, cara halus bagi kehidupan untuk memberi kita pesan, arahan, dan wawasan. Ini bukan kebetulan kosong, tetapi peristiwa-peristiwa yang muncul dengan makna yang mendalam, seringkali ketika kita paling membutuhkannya. Pernahkah Anda berpikir tentang suatu pertanyaan, lalu tiba-tiba menemukan jawabannya di dalam buku yang kebetulan Anda baca? Atau bertemu seseorang pada saat yang tepat ketika Anda merasa tersesat? Inilah kekuatan sinkronisitas, undangan untuk mempercayai bahwa tidak ada yang benar-benar acak dalam kehidupan. Dalam isolasi, kita seringkali lebih terbuka untuk melihat dan memahami pesan-pesan ini. Tanpa gangguan eksternal, intuisi kita menjadi lebih tajam, dan kita mulai menyadari bahwa setiap peristiwa, bahkan yang paling kecil sekalipun, memiliki peran dalam perjalanan hidup kita. Ketika kita terpisah dari kebisingan dunia, kesunyian memberikan ruang untuk refleksi yang lebih dalam. Dalam keheningan, pola-pola yang sebelumnya tersembunyi mulai muncul, menghubungkan pengalaman masa lalu dengan keadaan kita saat ini. Kita mulai memahami bahwa apa yang pernah terasa seperti kebetulan sebenarnya adalah bagian dari narasi yang lebih besar. Kesunyian membantu kita melihat hubungan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan dengan perspektif yang lebih luas. Apa yang dulunya terasa seperti kegagalan mungkin sebenarnya adalah langkah menuju pertumbuhan. Orang-orang yang datang dan pergi dari kehidupan kita, peristiwa yang terasa tidak penting, semuanya mulai masuk ke tempatnya, seperti potongan teka-teki yang saling melengkapi. Sinkronisitas juga mengingatkan kita untuk mempercayai intuisi kita, suara kecil di dalam diri yang seringkali terabaikan dalam hiruk-pikuk kehidupan modern. Ketika kita menyadari sinkronisitas, kita tidak hanya menjadi pengamat, tetapi juga peserta aktif dalam tarian kosmik ini. Intuisi adalah kompas batin kita, dan sinkronisitas adalah penanda jalan yang membantu kita tetap berada di jalur. Dalam isolasi, ketika kita lebih mendengarkan intuisi daripada kebisingan eksternal, kita dapat mengenali peluang, memilih arah dengan percaya diri, dan mengambil langkah menuju tujuan hidup kita dengan keyakinan. Sinkronisitas bukan hanya fenomena psikologis. Itu adalah jembatan spiritual yang menghubungkan dunia material dengan dunia yang lebih dalam. Dalam momen-momen ketika sinkronisitas muncul, kita merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri, sebuah kekuatan yang tak terlihat tetapi sangat nyata. Melalui sinkronisitas, kita mulai menyadari bahwa kita bukan hanya individu yang terisolasi, tetapi bagian dari jaringan kehidupan yang saling terhubung. Setiap tindakan, pikiran, dan keputusan kita berdampak pada keseluruhan, dan setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita membawa pesan yang membantu kita tumbuh. Dalam kesunyian, sinkronisitas lebih mudah dikenali karena kita tidak lagi terganggu oleh kebisingan dunia luar. Keheningan menjadi ruang suci di mana pesan-pesan ini dapat muncul dengan jelas. Setiap pertemuan, setiap mimpi, setiap momen menjadi portal menuju pemahaman yang lebih dalam tentang tujuan hidup kita. Keheningan mengajarkan kita untuk memperlambat, untuk mendengarkan dengan saksama, dan untuk menerima bahwa tidak semua hal harus dijelaskan dengan logika. Sinkronisitas adalah bukti bahwa ada keajaiban dalam ketidaktahuan, dan bahwa hidup selalu mengarahkan kita, meskipun kita tidak selalu menyadarinya. Sinkronisitas mengundang kita untuk hidup dengan lebih terbuka, untuk memperhatikan tanda-tanda yang diberikan kehidupan, dan untuk mempercayai bahwa kita tidak pernah benar-benar tersesat. Dalam setiap kebetulan, ada pesan. Dalam setiap peristiwa, ada makna. Dan dalam setiap momen kesunyian, ada undangan untuk terhubung lebih dalam dengan diri kita sendiri dan alam semesta. Saat kita membuka diri terhadap kekuatan sinkronisitas,
kita tidak hanya mulai melihat pola-pola di sekitar kita, tetapi juga menemukan bahwa hidup, dengan segala kompleksitasnya, adalah sesuatu yang jauh lebih bermakna daripada yang pernah kita bayangkan. Ini adalah perjalanan yang penuh misteri, dan di dalam misteri itu, kita menemukan keajaiban sejati. Dalam kehidupan, ada momen-momen di mana kita merasa terputus dari segalanya. Cahaya yang pernah membimbing langkah kita tampak redup, dan makna yang kita pegang erat mulai memudar. Saint John of the Cross menyebut fase ini sebagai Dark Night of the Soul, malam gelap jiwa, saat di mana kita merasa kehilangan arah, namun sejatinya sedang dipersiapkan untuk transformasi mendalam. Dark Night of the Soul atau malam gelap jiwa adalah perjalanan batin yang membawa kita melewati lorong kegelapan. Ini bukan tentang penderitaan semata, tetapi tentang proses melepaskan lampiran-lampiran lama yang tidak lagi melayani pertumbuhan kita. Kita kehilangan pegangan pada identitas, tujuan, dan bahkan rasa hubungan dengan spiritualitas kita, bukan karena kita gagal, tetapi karena kita sedang dipanggil untuk mencapai kedalaman yang lebih besar. Bayangkan, malam gelap jiwa sebagai pemurnian spiritual. Sebuah periode di mana jiwa kita dilepaskan dari lapisan-lapisan ego, kebiasaan, dan keyakinan yang sudah usang. Ini adalah proses yang sulit dan menyakitkan. Namun di balik kesulitan tersebut, ada janji akan kelahiran kembali. Ketika kita memasuki malam gelap jiwa, kita dihadapkan pada bayangan terdalam kita, ketakutan, keraguan, dan trauma yang telah lama kita hindari. Pada saat seperti ini, isolasi seringkali terasa tak tertahankan, seolah-olah kita ditinggalkan di tengah kehampaan. Namun, kegelapan ini bukan musuh. Ia adalah cermin yang memantulkan siapa kita sebenarnya, tanpa topeng atau ilusi. Ketakutan dan ketidakamanan yang muncul bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati datang dari keberanian untuk menghadapi apa yang tersembunyi di dalam diri kita. Dalam proses ini, kita dipaksa untuk duduk dengan rasa sakit kita, untuk menerima bahwa penderitaan adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan manusia. Dan melalui penerimaan ini, kita mulai menyadari bahwa kegelapan tidak pernah benar-benar terpisah dari cahaya. Malam gelap jiwa mengajarkan kita untuk melepaskan identitas lama, ekspektasi, dan keterikatan yang menahan kita. Pemurnian ini bukan tentang kehilangan, melainkan tentang menciptakan ruang bagi sesuatu yang lebih sejati untuk muncul. Bayangkan diri Anda sebagai pohon di musim gugur, melepaskan daun-daun yang telah layu. Pada awalnya, ini terasa seperti kehilangan, tetapi sebenarnya, ini adalah persiapan untuk pertumbuhan baru. Daun-daun itu harus jatuh, agar energi dapat difokuskan untuk memperkuat akar, mempersiapkan diri untuk musim semi yang akan datang. Demikian pula, dalam malam gelap jiwa, kita melepaskan bagian-bagian dari diri kita yang tidak lagi selaras dengan tujuan hidup kita. Ini adalah proses yang penuh rasa sakit, tetapi juga penuh harapan. Karena hanya dengan melepaskan, kita dapat menemukan kebebasan sejati. Malam gelap jiwa bukanlah akhir, itu adalah awal dari sesuatu yang baru. Setelah kegelapan, ada fajar. Dan fajar itu membawa kejelasan, ketenangan, dan hubungan yang lebih dalam dengan diri sejati kita. Ketika kita bangkit dari malam gelap jiwa, kita tidak lagi sama. Kita membawa kebijaksanaan yang lahir dari penderitaan, kekuatan yang diperoleh dari menghadapi bayangan kita, dan rasa syukur yang mendalam atas cahaya yang kita temukan di tengah kegelapan. Transformasi ini memungkinkan kita untuk hidup dengan lebih otentik, lebih terhubung dengan tujuan kita, dan lebih damai dalam menghadapi ketidakpastian hidup. Kita menyadari bahwa setiap kesulitan adalah bagian dari perjalanan kita menuju kebangkitan spiritual. Malam gelap jiwa adalah pengingat bahwa kebebasan sejati tidak datang dari menghindari rasa sakit, tetapi dari berani melewatinya. Ketika kita menghadapi kegelapan dengan hati yang terbuka, kita menemukan bahwa di balik setiap rasa sakit, ada pelajaran. Di balik setiap kehilangan, ada hadiah. Dan di balik setiap malam, ada fajar. Dalam perjalanan ini, kita tidak hanya menemukan diri kita sendiri, tetapi juga hubungan yang lebih dalam dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Kita belajar untuk mempercayai proses kehidupan,
untuk menerima bahwa bahkan kegelapan adalah bagian dari rencana ilahi yang lebih besar. Malam gelap jiwa adalah salah satu tantangan terbesar yang dapat kita hadapi, tetapi juga salah satu berkah terbesar yang dapat kita terima. Dalam kegelapan, kita menemukan cahaya sejati kita. Dalam kehilangan, kita menemukan kekayaan batin kita. Dan dalam isolasi, kita menemukan hubungan yang tak tergoyahkan dengan diri sejati kita. Setiap malam gelap adalah perjalanan menuju keutuhan, sebuah transformasi yang membawa kita lebih dekat dengan esensi spiritual kita. Dalam kegelapan, kita tidak hanya bertahan, kita tumbuh, kita berubah, dan kita bangkit menjadi versi diri kita yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih autentik. Kesendirian seringkali dipandang sebagai musuh, sebuah keadaan yang ingin kita hindari dalam hiruk-pikuk dunia yang terus bergerak. Namun, bagi jiwa yang siap mendengar, kesendirian bukanlah kutukan, melainkan hadiah. Dalam kesunyian, kita menemukan ruang untuk bertemu kembali dengan diri sejati kita, bagian dari diri kita yang kerap hilang di tengah kebisingan kehidupan. Banyak yang menyamakan kesendirian dengan isolasi, namun keduanya berbeda secara mendalam. Isolasi seringkali dipaksakan oleh keadaan, membawa rasa terputus dari dunia luar. Sebaliknya, kesendirian adalah pilihan untuk berhenti sejenak dari arus eksternal, untuk mendengarkan suara batin yang seringkali diabaikan. Kesendirian tidak berarti kesepian. Ia adalah tempat di mana kita bisa berdiam, berpikir, dan merasa tanpa gangguan. Ini adalah momen di mana kita tidak hanya sendirian secara fisik, tetapi juga terhubung dengan inti terdalam dari siapa kita sebenarnya. Dalam kesendirian, kita tidak lari dari dunia, tetapi kembali kepada diri kita sendiri. Kita mulai menyadari bahwa hubungan yang paling penting adalah hubungan dengan diri kita sendiri. Sebuah fondasi yang membentuk cara kita terhubung dengan orang lain dan dunia di sekitar kita. Sejarah penuh dengan tokoh-tokoh besar yang memanfaatkan kesendirian sebagai alat untuk refleksi mendalam dan pencarian makna. Friedrich Nietzsche, misalnya, menulis sebagian besar karyanya dalam isolasi, menemukan wawasan tentang kehidupan dan eksistensi di tengah kesunyian. Carl Jung, seorang pelopor psikologi modern, secara teratur mundur dari masyarakat untuk memahami dirinya sendiri dan dinamika manusia yang lebih besar. Tokoh-tokoh ini tidak menghindari masyarakat karena kebencian terhadapnya, tetapi karena mereka memahami nilai dari kesendirian sebagai jalan menuju wawasan yang mendalam. Mereka menunjukkan kepada kita bahwa hanya dengan menjauh sejenak dari dunia luar, kita dapat menemukan kebenaran yang tersembunyi di dalam diri kita. Kesendirian, bagi mereka, adalah ladang tempat benih-benih kebijaksanaan tumbuh. Dan hal yang sama berlaku bagi kita. Dalam kesendirian, kita memiliki kesempatan untuk mengolah pikiran dan perasaan kita, untuk menemukan kedamaian di tengah ketidakpastian, dan untuk menciptakan sesuatu yang bermakna dari dalam diri. Kesendirian bukanlah jeda dari kehidupan, tetapi portal menuju transformasi. Di tengah kesunyian, kita dihadapkan pada refleksi yang jujur, siapa kita, apa yang kita inginkan, dan apa yang kita takuti. Tanpa kebisingan dunia luar, kita dapat mengeksplorasi keyakinan kita yang paling dalam. Apakah hidup yang kita jalani selaras dengan nilai-nilai kita? Apakah kita mengejar tujuan yang benar-benar berarti bagi kita? Pertanyaan-pertanyaan ini, yang seringkali ditenggelamkan oleh kesibukan sehari-hari, menjadi pusat dari refleksi kita dalam kesendirian. Kesendirian memberikan kita kesempatan untuk mendefinisikan ulang diri kita. Ia mempersiapkan kita untuk kembali ke dunia dengan perspektif yang lebih jernih dan hati yang lebih terbuka. Kesendirian adalah revolusi pribadi yang dimulai dari dalam, membawa kita pada wawasan yang tidak hanya mengubah cara kita melihat diri sendiri, tetapi juga cara kita berinteraksi dengan dunia. Keheningan adalah guru yang sering kali kita abaikan. Dalam keheningan, kita belajar untuk mendengar suara hati kita sendiri, untuk mengenali pola pikir dan emosi yang membentuk kehidupan kita. Keheningan memungkinkan kita untuk menghadapi diri kita sendiri dengan kejujuran. Tidak ada tempat untuk lari, tidak ada gangguan untuk bersembunyi. Kita berhadapan langsung dengan diri kita yang paling mentah dan sejati. Dan dalam pertemuan ini, kita menemukan kebebasan. Ketika kita menerima keheningan, kita mulai memahami bahwa kebahagiaan dan kedamaian tidak datang dari luar, tetapi dari dalam.
kita menemukan bahwa diri sejati kita tidak membutuhkan validasi atau pengakuan eksternal untuk merasa utuh. Dalam kesendirian, ada kekuatan yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Ini adalah kekuatan untuk mengenal diri sendiri, untuk menyembuhkan luka batin, dan untuk menemukan makna yang lebih dalam hidup. Kesendirian mengajarkan kita bahwa kita tidak harus takut pada keheningan atau ruang kosong di dalam hidup kita. Sebaliknya, kita diajak untuk merangkul kesunyian sebagai kesempatan untuk bertumbuh dan berubah. Dalam ruang ini, kita menemukan kebijaksanaan yang datang dari refleksi mendalam, wawasan yang tidak dapat diperoleh dari kebisingan dunia luar. Kesendirian tidak dimaksudkan untuk selamanya. Setelah kita menghabiskan waktu dengan diri kita sendiri, kita dipanggil untuk kembali ke dunia dengan pemahaman yang lebih dalam tentang siapa kita dan apa yang kita hargai. Kita kembali dengan kekuatan baru, perspektif yang diperbarui, dan hati yang lebih terhubung dengan orang lain. Kesendirian adalah sebuah perjalanan menuju rumah, bukan rumah fisik, tetapi rumah batin kita. Dan ketika kita menemukan rumah ini, kita menemukan ketenangan, kejelasan, dan kekuatan untuk menghadapi hidup dengan penuh kesadaran. Jadi, jangan takut pada kesendirian. Terimalah dengan hati terbuka, dan biarkan ia membawa Anda ke tempat di mana kebenaran Anda yang paling dalam menunggu untuk ditemukan. Kesendirian seringkali muncul sebagai tamu yang tidak diundang, mengguncang kenyamanan hidup kita. Namun, di balik penampilannya yang dingin, kesendirian menyimpan hadiah yang tak ternilai, kekuatan yang lahir dari refleksi mendalam, keberanian untuk menghadapi diri sendiri, dan kebijaksanaan untuk melangkah maju dengan penuh kejelasan. Dalam ruang sunyi yang tampaknya tanpa akhir, kita tidak hanya menemukan diri kita yang sebenarnya, tetapi juga kekuatan untuk mengubah hidup kita dari dalam keluar. Meskipun sering dirasakan sebagai ujian berat, kesendirian adalah sebuah undangan untuk kembali kepada diri sendiri. Ini adalah kesempatan suci, di mana gangguan eksternal berhenti, dan kita dipaksa untuk menghadapi apa yang ada di dalam diri kita. Di sini, kita bertemu dengan ketakutan, harapan, dan impian yang sering kita abaikan dalam rutinitas sehari-hari. Kesendirian memungkinkan kita untuk menggali lebih dalam ke dalam jiwa kita. Apa yang kita temukan tidak selalu indah. Kadang-kadang, kita dihadapkan pada bagian-bagian dari diri kita yang ingin kita hindari. Namun, justru melalui menghadapi hal-hal ini, kita menemukan kekuatan sejati. Proses ini seperti berlian yang terbentuk di bawah tekanan. Keindahan sejatinya hanya muncul setelah melalui ujian berat. Kesendirian memberikan kita cermin yang jernih untuk melihat siapa diri kita sebenarnya. Dalam refleksi ini, kita mungkin menyadari bahwa banyak ketakutan kita hanyalah bayangan dari masa lalu. Kita mulai memahami bahwa banyak batasan yang kita yakini tidak lebih dari ilusi yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Dalam keheningan, kita memiliki keberanian untuk bertanya pada diri sendiri. Apa yang benar-benar penting dalam hidup saya? Apa tujuan saya yang sesungguhnya? Apa hal-hal yang selama ini saya pegang, tetapi tidak lagi melayani saya? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini mungkin tidak datang dengan mudah, tetapi mereka membawa kita lebih dekat pada diri sejati kita. Dan dalam perjalanan ini, kita belajar bahwa transformasi sejati tidak datang dari perubahan eksternal, tetapi dari perubahan dalam cara kita melihat dan memahami diri kita sendiri. Ketakutan seringkali menjadi bayangan besar yang tampak menakutkan dalam kesendirian. Kita takut menghadapi rasa tidak aman, trauma lama, atau bahkan kekosongan di dalam diri kita. Namun, kesendirian memberi kita kesempatan untuk duduk bersama ketakutan ini, untuk mengenalinya, dan akhirnya mengatasinya. Proses ini bukanlah tentang menghilangkan ketakutan, tetapi tentang belajar untuk hidup berdampingan dengannya. Kita menyadari bahwa keberanian bukanlah tidak adanya ketakutan, melainkan kemampuan untuk melangkah maju meskipun ada ketakutan. Dengan menghadapi bayangan ini, kita mendapatkan kekuatan baru, kekuatan untuk menjadi diri kita yang autentik, tanpa terhalang oleh rasa takut akan penilaian atau kegagalan. Dalam kesendirian, kita terhubung kembali dengan inti diri kita. Kita mulai memahami nilai-nilai dan tujuan hidup kita dengan cara yang tidak mungkin kita temukan dalam kebisingan dunia.
Kesendirian adalah waktu untuk menyelaraskan kembali hidup kita dengan apa yang benar-benar penting. Ketika kita keluar dari kesendirian dengan pemahaman baru ini, kita tidak hanya kembali ke dunia dengan perspektif yang diperbarui, tetapi juga dengan keberanian untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai kita. Kita menjadi lebih sadar akan apa yang layak untuk diperjuangkan dan apa yang dapat kita lepaskan tanpa rasa kehilangan. Kekuatan yang diperoleh dari kesendirian bukanlah kekuatan fisik, tetapi kekuatan batin yang mendalam. Ini adalah ketahanan untuk menghadapi tantangan hidup dengan keberanian dan ketenangan. Ini adalah kebijaksanaan untuk membuat keputusan yang selaras dengan hati kita. Dan ini adalah kejelasan untuk melihat kehidupan dengan mata yang baru. Dalam kesendirian, kita belajar bahwa kita tidak perlu takut pada ruang kosong di dalam hidup kita. Sebaliknya, ruang itu adalah tempat di mana kita menemukan energi untuk tumbuh, keberanian untuk berubah, dan kekuatan untuk menghadapi dunia dengan kepala tegak. Kesendirian adalah guru yang tidak memaksa, tetapi sangat kuat. Ia mengajarkan kita untuk mendengarkan diri sendiri, untuk menerima siapa kita tanpa syarat, dan untuk percaya pada kekuatan kita sendiri. Kesendirian menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak membutuhkan validasi dari luar untuk merasa utuh. Kita adalah cukup, persis seperti kita adanya. Jadi, terimalah kesendirian ketika ia datang. Jangan lari darinya atau mencoba mengisinya dengan gangguan. Sebaliknya, peluklah ia sebagai kesempatan untuk menemukan kekuatan sejati Anda. Sebuah kekuatan yang lahir dari keheningan, refleksi, dan keberanian untuk menjadi diri Anda yang sebenarnya. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.